Benarkah Sukuna menahan diri saat melawan Gojo? Sebenarnya pertanyaan ini muncul ketika Gojo mengatakan bahwa Sukuna masih dalam mode santai, belum all in untuk mengerahkan seluruh kekuatannya. Tapi kenapa Sukuna begitu santai ketika yang dihadapinya adalah Gojo Satoru? Jawaban yang paling masuk akal dari pertanyaan ini adalah karena Sukuna harus menghadapi penyihir Jujutsu lainnya. Mempertimbangkan stamina, energi kutukan, dan lawan-lawan yang akan dihadapinya, Sukuna terkesan menahan diri supaya Gojo berpikir dia ada di atas angin. Namun tanpa Gojo sadari, Sukuna bertarung sambil memikirkan cara terbaik untuk mengalahkan Gojo tanpa harus full power. Mbah Sukuna juga mengakui bahwa menembus Infinity adalah hal yang mustahil, tapi dengan adaptasi Mahoraga, hal itu akan lebih memudahkan. Gojo juga mengatakan, Sukuna terlalu kuat, bahkan dengan teknik tebasannya saja aku ragu untuk menang. Dengan semua fakta yang ada, bisa dipastikan memang Sukuna lebih unggul dari Gojo. Kalau menurut kalian bagaimana? Benarkah Sukuna lebih kuat dari Gojo? Gojo mungkin menyandang gelar penyihir Jujutsu terkuat saat ini. Pertarungan melawan Toji mungkin satu-satunya pertarungannya di masa lalu yang membuatnya hampir mati. Namun di hadapan Sukuna, Gojo harus menghadapi nasib lebih naas yang belum pernah ia alami dalam hidupnya. Oleh karena itu, dalam satu momen Gojo pernah mengatakan bahwa Sukuna mungkin lebih kuat dari dirinya meskipun tanpa wadah Megumi. Dengan kata lain, Sukuna tanpa wujud aslinya yang lebih prime dan senjata terkutuknya, hanya bermodal wadah saja bisa mengimbangi dan bahkan mengalahkan Gojo. Lalu bagaimana jika Sukuna bertarung dengan semua kekuatan yang dimilikinya untuk melawan Gojo? Meskipun Sukuna mempunyai keuntungan sendiri menggunakan wadah Megumi, karena ia bisa mengeluarkan teknik Tenseido yang di dalamnya terdapat Mahoraga. Itulah kenapa Gojo selalu merasa Sukuna adalah lawan yang kuat. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Kejatuhan Gojo adalah kebangkitan karakter lain. Setelah keluarnya chapter terbaru Jujutsu Kaisen, mayoritas fans terbagi menjadi dua kubu atas kejatuhan Gojo Satoru. Ada sebagian fans yang tidak terima dengan kematian karakter favoritnya. Namun, tidak sedikit pula fans yang menganggap bahwa kematian Gojo diperlukan untuk mengembangkan karakter yang lain. Situasi ini mengisyaratkan GG Akutami akan memberikan panggung untuk beberapa karakter lainnya. Misalnya dibuat Sukuna yang mati, maka alur cerita akan dikuasai Gojo yang overpower. Meskipun ada kemungkinan Kenjaku bisa membuat rencana untuk membalikkan situasi, namun selama Gojo masih ada, situasi terkesan kurang mencekam karena mereka tahu ujung-ujungnya Gojo yang akan menang. Dengan matinya Gojo akan membuat kita penasaran bagaimana cara GG memberikan panggung untuk main karakter kita, atau bagaimana teknik sekali pakai Kashimo yang disiapkan untuk melawan Sukuna. Kalau menurut kalian bagaimana? Peran Yuji setelah Gojo AFK. Secara teknis, Yuji Itadori adalah main karakter dalam serial Jujutsu Kaisen. Namun, kita semua harus menerima fakta pahit bahwa pengembangan karakter Yuji tidak sepesat main karakter kebanyakan. Sejak awal kemunculannya, peran Yuji bisa dibilang penting nggak penting. Penting karena dia adalah orang yang membuka jalan bagi Sukuna. Nggak penting karena perannya selalu tertutup dengan karakter lain. Yuji selamat berkali-kali dalam pertarungan, hingga satu persatu rekan-rekannya dimatikan demi pengembangan karakternya. Namun hingga chapter terbaru di manganya, dia masih belum juga dapat panggung yang meledak. Pamor Yuji sebagai main karakter harus dimanfaatkan setelah kematian Gojo Satoru. Namun hal ini juga masih belum membuat fans yakin bahwa Yuji akan mengambil panggung. Justru setelah kematian Gojo, panggungnya akan diambil alih oleh Hajime Kashimo. Sementara Yuji, ya sepertinya kita harus lebih sabar menunggu sepak terjangnya. Kalau menurut kalian gimana? Komen di bawah ya. Sisi positif dari Sukuna. Meskipun Sukuna adalah karakter villain, tapi ia mempunyai sisi positif yang mungkin luput dari pengamatan kalian. Sisi positif yang dimiliki Sukuna, yakni ia selalu menilai lawan-lawannya secara objektif. Jika lawannya lemah, Sukuna akan bilang lemah, dan jika lawannya kuat, maka Sukuna akan memujinya meskipun sedikit. Beberapa kali Sukuna melakukan hal tersebut di sepanjang cerita Jujutsu Kaisen. Misalnya saat Sukuna berkata pada Megumi bahwa Megumi adalah penyihir berbakat dan seharusnya bisa mengalahkan roh kutukan tingkat 1. Atau contoh lainnya, saat Sukuna bertarung melawan Jogo, Sukuna memuji Jogo dengan mengatakan kau itu kuat, meskipun Jogo kalah lalu mati. Tapi di saat-saat terakhirnya Sukuna memuji Jogo. Contoh terakhir saat Sukuna yang berada di tubuh Megumi melawan Maki dan Yuji, Sukuna memuji Maki. Kita semua tahu bahwa Maki tidak memiliki energi kutukan, tapi Sukuna tetap memujinya dan mengakui kemampuan Maki. Persamaan Kashimo dan Hakari. Hajime Kashimo adalah seorang penyihir Jujutsu dari 400 tahun yang lalu yang kini mendiami tubuh seorang yang disediakan oleh Kenjaku. Ketika bertarung melawan Hakari,
Kashimo merasa senang karena kemampuan musuhnya yang unik. Meski pertarungan tersebut mulai mengancam nyawanya, Kashimo benar-benar menikmati duel tersebut. Kashimo menghormati Hakari karena dia bisa memberikan pertarungan yang memuaskan. Teknik milik Hakari memasukkan unsur judi di mana setiap Hakari mendapatkan 3 angka yang sama yang memiliki bonus jackpot yang membuat kemenangannya naik 100%. Pada akhir pertarungan, Kashimo meminta Hakari untuk membunuhnya karena dia telah kalah. Tapi setelah ada percakapan, Kashimo setuju untuk bergabung dengan Hakari dengan ganti kesempatan untuk melawan Sukuna. Dengan kata lain, Kashimo adalah petir Zeus, sementara Hakari adalah bandar judi online. Pertarungan Hakari melawan Uraume. Peringatan, video ini mengandung spoiler. Saat semua orang hype dengan pertarungan antara Sukuna melawan Kashimo, jangan lupakan pertarungan mamang gacor Hakari yang melawan Uraume. Meskipun Uraume sudah terjebak dalam domain Hakari, namun aku rasa pertarungan ini masih abu-abu. Tidak seperti pertarungan Sukuna melawan Kashimo yang kemungkinan besarnya Sukuna bakalan menang. Es milik Uraume kemungkinan bisa menjadi lawan sepadan buat regenerasi Hakari dengan cara membekukan sel-sel yang bergenerasi secara otomatis. Di sisi Hakari sendiri, kemungkinan pertarungan ini akan mereveal kekuatan 100% Hakari itu akan seperti apa. Cara Hakari mendapatkan jackpot 777 yang sampai sekarang masih misterius kekuatannya. Untuk informasi, di permainan pachinko angka 777 adalah angka paling spesial sehingga hadiah yang didapat juga spesial. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Kabusukan petinggi Jujutsu. Jika melihat Suguru Geto sebagai villain, mungkin para penggemar masih bisa menerima tentang alasannya muak dengan tindakan para manusia non-shaman. Setidaknya, tindakannya berdasar dari apa yang ia rasakan langsung dari pengalaman hidupnya. Namun, petinggi Jujutsu memiliki kualitas villain yang berbeda. Kebusukannya bahkan sampai dibenci oleh main karakternya sendiri, meskipun mereka bisa dikatakan dalam satu kelompok yang sama. Salah satu contohnya adalah kematian Riko Amanai yang seperti tidak ada artinya, bahkan dianggap sebagai wadah Tengen yang sudah tidak suci. Lebih dari itu, mereka memfitnah Gojo dan juga Yaga dalam insiden Shibuya, mempercepat eksekusi Itadori, lalu marah dengan klan Zenin karena selain Itadori diburu, bahkan Megumi juga terancam mau dibunuh. Beruntung, Maki membantai klannya sendiri sehingga Megumi bisa aman dari kejaran Naoya dan kawan-kawan. Pengorbanan Masamichi Yaga. Peringatan, video ini mengandung spoiler. Yaga sebenarnya bisa saja menjadi penyihir kelas spesial jika saja dia mau memberitahu rahasia pembuatan boneka kutukannya. Kemampuan memproduksi boneka terkutuk yang tidak terbatas membuat pejabat tinggi ketar-ketir hingga harus memerintahkan Gaku Ganji untuk mengeksekusinya. Bayangkan jika Yaga masih hidup, para penyihir yang telah mati bisa dijadikan boneka kutukan sama dia. Walaupun butuh 3 roh untuk satu tubuh, tapi hal itu sama sekali bukan masalah. Ia bisa mengambil roh penyihir tingkat 1 atau 2 yang mati di insiden Shibuya. Dalam pertarungannya dengan Gaku Ganji, Yaga tahu dia akan mati. Karena lari pun tidak ada gunanya sebab ia akan terus diburu oleh petinggi. Kepala sekolah Yaga benar-benar mencerminkan gambaran seorang ayah bagi semuanya. Seorang ayah bagi semua murid Tokyo, seorang ayah bagi Panda, dan juga seorang ayah bagi 3 master hebat yakni Gojo, Shoko, dan juga Geto.